Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardiana, stampit 551191128. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 tipe file dan 3 aplikasi DBL untuk file. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tipe file. Di antaranya yaitu file master, file transaksi, file laporan, file sejarah, dan file cadangan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang berkas induk atau master file. File induk merupakan file yang terpenting pada suatu sistem. File induk digunakan untuk menyimpan data dari sistem informasi tertentu secara lengkap dan dipelihara secara teratur. Contohnya, sistem rumah sakit menyediakan file induk tentang catatan pasien, catatan penyakit, di samping file lainnya. Unit informasi pada file induk cenderung tetap, tetapi isi informasinya dapat sering berubah. File induk selalu diperbaharui dengan menggunakan file transaksi. Yang kedua, berkas transaksi, yaitu file yang berisi informasi yang digunakan untuk memperbarui file master. Sehingga dengan adanya file transaksi ini, file master dapat berubah sesuai dengan informasi yang ada di file transaksi tersebut. File transaksi digunakan untuk memperbarui file induk dengan informasi yang baru. Contohnya, rekaman tentang pelanggan yang sudah membayar tagihan listrik akan membentuk file transaksi. Sesekali seminggu, catatan pada file transaksi digunakan untuk memperbarui rekor pada file master. Selanjutnya yaitu berkas sejarah, yaitu file yang menyimpan data yang telah disimpan dalam bentuk suatu periode waktu tertentu yang telah lampau. Biasanya digunakan untuk menyusun laporan yang bersifat tetap, misal untuk mengumpulkan laporan statistik yang lebih dari 1 tahun, sehingga beberapa informasi harus dikumpulkan pada file riwayat hidup yang akan diproses. Contohnya, informasi tentang pasien yang keluar tidak perlu disimpan pada file yang sekarang. Rekor tersebut dapat dipindahkan pada file riwayat hidup, sehingga tinggal berisi file pasien yang sedang dirawat atau dijadwalkan akan kembali. Data tentang pasien yang keluar dapat disimpan pada file riwayat hidup yang berguna untuk menyusun laporan di kemudian hari. Selanjutnya yaitu berkas laporan, yaitu file yang berisi data yang dibuat untuk laporan atau keperluan user. File ini hanya bisa dicetak pada kertas printer atau hanya ditampilkan di layar monitor. File ini merupakan turunan laporan tercetak yang ditahan pada piringan atau pita menunggu printer siap mencetak. Contohnya, data laporan keuangan atau akuntansi sebuah perusahaan yang harus diketahui bagian-bagian terkait. Yang terakhir adalah file cadangan. File ini merupakan salinan dari file-file yang masih aktif di dalam database pada suatu saat tertentu. File ini digunakan sebagai pelindung atau cadangan bila file database yang aktif mengalami kerusakan atau hilang. Contohnya, membuat salinan dari seluruh data dalam perusahaan tersebut, alasannya agar data yang telah dibuat dalam perusahaan tersebut tidak hilang begitu saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi DBL. Yang pertama itu yang akan saya jelaskan adalah MyCycle. MyCycle adalah salah satu
Salah satu alasan mengapa MyCycle banyak digunakan karena aplikasi ini terkenal sebagai open source atau gratis. Jadi, Anda tidak akan dikenakan biaya apapun ketika mengunduh maupun juga mengoperasikannya. Adapun sejarah dari MyCycle. MyCycle AB merupakan perusahaan komersial Swedia yang mensponsori dan memiliki MyCycle sendiri. MyCycle AB adalah 2 orang Swedia yang bernama Patrik Asmal dan Alan Larsson, dan 1 orang Finlandia bernama Michael. Setiap pengguna MyCycle dapat menggunakannya secara bebas yang didistribusikan gratis di bawah lisensi General Public License, namun tidak boleh menjadikan produk turunan yang bersifat komersial. Pada saat ini, MyCycle merupakan database software yang terkenal di dunia. Semua itu tak lain karena bahasa dasar yang digunakan untuk mengakses database, yaitu Cycle, atau biasa disebut dengan Structured Query Language. Pertama kali diterapkan pada sebuah proyek riset pada laboratorium. Dengan menggunakan Cycle, proses pengaksesan database lebih user-friendly dibandingkan dengan yang lain. Fungsi dari MyCycle. Berikut adalah beberapa jenis aplikasi kode atau MyCycle dapat membantu Anda membuat. Pertama itu situs blog, kedua kostum database, 3 pemrograman, 4 jaringan sosial atau komunitas, Facebook, seluruh website dinamis, dan klien dan informasi pelanggan. Adapun kelebihan dari MyCycle. Yang pertama, free atau gratis sehingga MyCycle dapat dengan mudah untuk mendapatkannya. Kedua, MyCycle stabil dan tangguh dalam pengoperasiannya. Ketiga, MyCycle mempunyai sistem keamanan yang cukup baik. 4. Sangat mendukung transaksi dan mempunyai banyak dukungan dari komunitas. 5. Sangat fleksibel dengan berbagai macam program. Kemudian yang terakhir yaitu perkembangan dari MyCycle sangat cepat. Adapun kekurangan dari MyCycle. Yang pertama, kurang mendukung koneksi bahasa pemrograman seperti Visual Basic atau biasa kita kenal dengan sebutan VB. Kedua, data yang dapat ditangani belum besar dan belum mendukung Dowin Constant. Kemudian kita masuk ke aplikasi yang kedua, yaitu PostgreSQL adalah sebuah objek relasional database dengan sistem yang bersifat open source. Database yang powerful dan tidak kalah dengan database komersial. PostgreSQL yang mendukung standar Cycle 92 dan Cycle 11 juga mendukung bahasa pemrograman C++, Java, dan lain-lain. Aplikasi yang mungkin tidak banyak yang mengetahuinya. Aplikasi ini juga merupakan aplikasi gratis yang langsung mendapatkan dukungan dari lisensi BSD. Meskipun beberapa orang yang baru belajar data masih kurang mengetahui PostgreSQL, namun sebenarnya aplikasi cukup populer dan bisa dikatakan sebagai salah satu di antara aplikasi DBMS populer lainnya. Untuk sejarah PostgreSQL. Pada awalnya dikembangkan oleh mahasiswa dan programmer University of California. Di bawah arahan Profesor Michael Stonewall, software ini mulai menemui progres, tetapi karena banyak tambahan untuk konstitusi Cycle, maka pada tahun 1995 namanya diganti oleh Cycle 95. Dan sejak
database melebihi standar ANSI cycle, yang berarti penumpuhan progres melebihi database dan standar ANSI cycle 92. Di antaranya adalah Oracle. Wajar jika progres mengobati Linux Tower sebagai database pilihan dan mendapatkan Oracle pada tempat kedua. Adapun kelebihan dari Postgres Cycle yang pertama, memiliki arsitektur multiproses yang berarti memiliki stabilitas yang lebih tinggi, sebab satu proses hanya tidak akan menyebabkan seluruh daemon mati meskipun pada kenyataannya. Kedua, dalam kondisi load tinggi sering memerlukan Oracle untuk selalu saja yang kompleks. Kedua, proses cycle memiliki fitur seperti kelurasan kabel dan lain-lain. Keempat, proses cycle menjadikan hampir seluruh fitur-fitur database seperti dalam produk database komersial pada umumnya. Adapun kekurangan dari PostgreSQL. Pertama, kurangnya begitu populer dan cocok bekerja di lingkungan web jika dibandingkan dengan MySQL. Kurangnya fokus dalam hal kelansingan dan kecepatan. Arsitektur dengan multiproses ini belum digunakan sebab ada hanya dari harian. Proses tersendiri bisa dijalankan dengan cepat melalui kurang unggul dalam hal perbedaan aplikasi di OpenShift sendiri belum disertakan dalam distribusi standarnya. Kemudian pada aplikasi ketiga yaitu Microsoft SQL Server, merupakan produk DBMS atau biasa disebut dengan Relational Database Management System yang dibuat oleh Microsoft. Orang sering menyebutnya dengan Microsoft saja. Ini kadang-kadang mengubah bagi kalangan karena sebelumnya sudah ada terminologi cycle. Microsoft SQL Server juga mendukung SQL sebagai bahasa untuk memproses query dalam database yang kita tahu bahwa SQL ini sudah banyak digunakan secara umum pada semua produk database server yang ada di masyarakat. Microsoft SQL Server banyak digunakan pada dunia pendidikan atau juga pemerintahan sebagai solusi database atau aplikasi data. Berbagai macam skala bisnis atau yang menggunakan skala efektif bisa menggunakan Microsoft SQL Server sebagai database. Adapun sejarah dari Microsoft SQL Server, pertama memiliki 4 cocok untuk perusahaan dengan skala kecil, menengah, dan besar sehingga mampu untuk mengelola data dengan jumlah yang besar. Kedua, memiliki kemampuan untuk manajemen besar dan tiap pusat bisa diatur hak akses terhadap suatu database oleh database administrator. Untuk diterapkan pada pembangunan suatu program aplikasi akan mudah dalam melakukan koneksi dengan komputer lain pembangunan. Ada kekurangan Microsoft Server. Pertama, hanya dapat diimplementasikan pada web server. Jika terdapat Microsoft Server hanya akan berfungsi sebagai pasif atau standby server. Kedua, hanya bisa berjalan pada
bergerak